Oke. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Malam. Zaidan dan rekan saya Afak Ahmed. Kami adalah mahasiswa dari program studi psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Terlebih dahulu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu yang dapat meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester kami di mata kuliah kode etik, di mana tujuannya untuk memahami lebih dalam bagaimana kode etik itu dapat diterapkan secara nyata dalam praktik profesional, khususnya di bidang Human Resource Development atau HRD. Mungkin dengan izin Ibu, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang nanti akan kami bacakan secara bergantian, dan kami mohon kesidannya untuk Ibu menjawab sesuai pengalaman dan pandangan profesional Ibu sebagai HR. Begitu, Ibu. Apakah sudah jelas? Oke, sudah. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Sebagai permulaan, mungkin Ibu bisa berkenan untuk memperkenalkan diri yang mungkin isinya ada nama lengkap, latar belakang pendidikan di bidang psikologi, serta pekerjaan dan jabatan yang Ibu jalani saat ini. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hilmi Zaidan dan Mas Afak Ahmed. Salam kenal untuk siapa panggilnya? Afak Ahmed atau Mister atau apa nih? Kan bahasa Indonesia bisa? Ya, Ibu bisa panggil Ahmad. Oh, Ahmed ya. Oke, salam kenal. Saya Nani. Saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Basic background pendidikan saya memang dari psikologi dan job desk saya kebetulan di HR ya. Eh, untuk lebih detailnya di industri organisasi di PIO gitu sih. eh saya sudah mendalami HR ini hampir sekitar 20 tahun dengan berbagai macam karakter perusahaan ya, karena saya tidak hanya di satu perusahaan saja, tapi saya ada beberapa perusahaan ya. Tapi ruang lingkup saya tetap di HR dan berhubungan dengan training, coaching, konseling, dan juga seputar dengan terkait dengan hal-hal dengan industri organisasi. Mungkin itu untuk perkenalannya, Mas Hilmi. Oke, sudah menjawab dengan baik ya. Jadi aku mau konfirmasi ulang, Ibu sudah mendalami dalam psikologi ini sekitar 20 tahun ya, Ibu ya? Betul. Oke, terutama dalam bidang industri organisasi. Mungkin boleh dilanjut, Ahmed, untuk pertanyaan keduanya. Hmm, Baik, terima kasih banyak Ibu Nani. Ini selanjutnya kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaan Ibu. Dapatkan Ibu menjelaskan secara ringkas eh, mengenai tanggung jawab utama dan rang lengkap pekerjaan saat ini. Baik. eh Saat ini saya di divisi HR. Kebetulan kami ada beberapa divisi yang HR sendiri ada beberapa sub divisi ya. Kayak seperti training, training, pelatihan, training apa, kayak rekrutmen. Kemudian ada juga coaching dan konseling. Itu memang menjadi bagi satu bagian dari pekerjaan saya yang handle saat ini gitu. eh Job desk-nya sih seperti biasa ketika kami kan sudah ada semacam job description untuk masing-masing divisi. Biasanya kita ada penilaian atau review setiap 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian kita juga ada pelatihan untuk karyawan, untuk skillnya, manajerialnya itu juga rutin. Baik kita lakukan dari internal perusahaan atau dari eksternal. Biasanya kita menggandeng lembaga pelatihan seperti itu. Tugas lain adalah saya memastikan bahwa semua karyawan di tempat kami itu bekerja dengan kondisi nyaman, aman, tanpa masalah ya. Masalah pasti ada ya, tapi meminimalisir sebagaimana mungkin untuk tidak terjadi konflik, walaupun konflik itu selalu ada. Ini saya bicara untuk di luar konflik pekerjaan teknis ya. Ini lebih kepada psikologi karyawan.
Ya memang kadang-kadang ada saja yang terjadi, apakah memang itu konflik antar teman, ataukah ada demotivasi yang bekerja yang mungkin karyawannya sudah terlalu lama. Nah, itu salah satu tugas saya untuk mengcoaching dan konseling mereka gitu. Selain itu ada juga rutinitas kita yaitu rekrutmen, di mana kita untuk meng-hire orang sesuai kebutuhan dari divisi yang diajukan ke kami, ke HR, dengan segala kualifikasi yang mereka inginkan. Nah, biasanya kita lakukan rekrutmen dari awal, screening, interview, interview user, kemudian penandatangan kontrak, sampai terakhir adalah di manajemen trainernya gitu, untuk training sebelum dia langsung terjun ke divisi yang sebenarnya gitu. Mungkin sih itu garis besar yang menjadi job saya di kantor saya saat ini, Pak Ahmed, Mas Ahmed, Baik, terima kasih banyak Ibu. sama-sama. Oke, Ibu, saya boleh lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Ya, silakan. Jadi, Ibu mungkin di dalam industri organisasi tentunya ada kode etik yang mendukung pekerjaan Ibu, terutama dalam hal profesionalitas. Saya mau nanya ini, menurut Ibu seberapa penting penerapan kode etik psikologi dalam konteks pekerjaan yang Ibu jalani saat ini? eh Penerapan kode etik ya, menurut saya sih sangat penting sekali ya, karena biasanya kami kan menerima kayak semacam sharing dari karyawan-karyawan kita ketika dia menghadapi masalah terkait dengan atasannya atau dengan dari sisi pekerjaan yang sebetulnya dia nggak ada di tempatnya di situ, atau mungkin dia crash dengan teman sejawatnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang mereka menyampaikan ke saya, dan di situ saya harus betul-betul menerapkan kode etik yang memang betul-betul harus dijaga kerahasiaannya gitu. Karena ya apa yang mereka sampaikan kadang-kadang belum tentu itu memerlukan jalan keluar. Tapi ada halnya mereka sebetulnya hanya ingin sharing, hanya ingin didengarkan, hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya gitu. Jadi ketika dalam kode etik itu saya tidak terapkan secara maksimal, nah ini akan menjadi masalah baru lagi gitu sih. Karena biasanya tidak jauh dengan ya lingkungan pekerjaan di sana sih gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Mungkin boleh dilanjut, Ahmed? Sorry, suaranya. Ya, Oh, oke. Baik. Saya mau lanjut ke pertanyaan 4. Bagaimana bentuk implementasi atau penerapan prinsip-prinsip kode etik psikologi dalam bidang kerja Ibu, khususnya di ranah HRD? eh Implementasi ya. Prinsip kode etik ya lebih banyak kepada secara garis besar sih saya menjaga kerahasiaan ya. Itu sih kalau yang saya ini ya saya simpulkan ya. Jadi ya memang ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang memang ketika saya memerlukan bahwa oh itu harus di keep, saya akan keep. Tapi ketika dia ada masalah, ada problem, tapi harus menyelesaikan masalah karena ada pihak lain, menyangkut pihak lain. Nah, biasanya saya tetap sampaikan tapi dengan bahasa yang berbeda gitu. Artinya kode etik itu betul-betul harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh kita show up gitu, apapun masalahnya, tapi kita bisa mengalihkan dengan metode metode bahasa yang lain atau dengan cara yang lain, tetapi dengan tujuan yang sama. Seperti itu sih. Baik, terima kasih banyak untuk jawab. Lanjut dari kawanku. Oke, Ibu, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dalam Ya. menjalankan praktik profesional, mungkin Ibu pernah menghadapi tantangan atau situasi dilematis terkait penerapan kode etik. Mungkin jika berkenan, bagaimana Ibu menyikapi dan menyelesaikan situasi tersebut? Konflik ya. Iya, Mungkin yang Ibu. saya sampaikan ini menyerupai kasus ya, mungkin biar saya agak dapat cepat ini mudah mencernanya ya. Jadi Boleh, Ibu. pernah ada satu case di mana saya mendapat aduan, tapi ketika saya konfrontir dengan yang di apa
yang menjadi lawannya ini dia menanyakan kembali ke saya, ibu dapat informasi dari mana gitu. Artinya eh, dia mungkin juga apa ya, nggak mau dalam tanda kutip dituduh bahwa oh telah melakukan ini misalnya gitu ya. Nah, secara tidak langsung saya harus menyampaikan sebetulnya karena kan saya tidak mau juga seolah-olah bahwa saya mendapat informasi itu kan mengarang gitu ya. Karena saya memang ada sumber yang menyampaikan ke saya gitu. Nah, itu kadang-kadang yang agak-agak saya agak sulit untuk apa? Jadi kadang saya nggak mungkin, oh saya kamu dari ini, saya dapat informasi dari ini bahwa kamu begini-begini ini. Nah itu kadang-kadang yang agak menjadi dilema saya sih begitu. Tapi sebetulnya hal itu harus disampaikan bahwa makanya itu yang tadi saya bilang. Biasanya saya temukan dengan saya jembatani, kemudian mereka memecahkan masalahnya seperti apa, ya baru nanti saya masuk melalui sisi-sisi apa dari sisi-sisi masalah yang memang harus diselesaikan kayak gitu sih. Intinya sih itu aja kadang-kadang ada kendalanya di situ. Oke, baik. Mungkin Ibu sudah menjelaskan bagaimana Ibu menanggulangi konflik yang ada di industri organisasi Ibu tersendiri itu ya. Boleh dilanjut, Mas Betul. Ahmed? Oke, baik. Saya mau lanjut pertanyaan ke-6. Bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi penerapan kode etik psikologi saat ini di Indonesia? Dan apakah Ibu melihat bahwa kesadaran etis para profesional semakin menguat atau justru menghadapi kendala? Hmm, ini pertanyaannya agak sulit ya. Karena menyangkut apa ya eh, secara global gitu ya. Karena biasanya saya sih ya dengan ruang lingkup yang mungkin lebih kecil gitu. Tapi kalau saya lihat dari kan kami biasanya ada grup khusus untuk di alumni psikologi kami atau mungkin di grup HR kami yang memang isinya orang-orang psikologi gitu. Kalau saya lihat sih memang kami betul-betul sangat mengkip gitu. Artinya ya kita betul-betul harus profesional gitu. Apapun yang menjadi kendala kita, apapun kesulitan kita ya tetap kode etik sih kalau saya lihat dari teman-teman juga mereka tetap menjaga betul itu gitu. Itu sih secara ininya garis besarnya. Baik, terima kasih banyak. Lanjut dari teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ahmed. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin berdasarkan pengalaman Ibu, terutama di pengalaman di bagian HR, mungkin Ibu ada saran atau masukan untuk bagian pengembangan kode etik psikologi agar lebih relevan dan aplikatif di masa sekarang ini. Apa ya? Ya mungkin memang harus banyak apa menambah informasi-informasi lagi gitu, menambah kayak semacam ya memang hal-hal yang perlu kita update terus gitu. Kalau saya sih seperti itu, karena kadang-kadang ilmu yang kita pelajari ternyata sudah jauh lebih ada yang sudah lebih jauh untuk sekarang itu sudah oh skupnya sudah lebih ini lagi gitu. Jadi kalau saya sih saran sih harus lebih banyak belajar lagi, terutama tentang mempelajari tentang kode etik, tentang hal-hal yang memang yang terjadi untuk mengikuti update yang terjadi saat ini. Kayak gitu sih, Mas Oh, Hilmi. oke, Ibu mungkin poin dari Ibu adalah mungkin kita bisa belajar terhadap ilmu-ilmu yang mungkin ruang lingkupnya sekarang sudah lebih luas dibanding ilmu yang sudah kita pelajari Betul, sebelumnya, gitu, agar bisa betul, mengikuti betul. perkembangan zaman. Boleh dilanjut, Mas Ahmed? Baik, saya mau lanjut ke pertanyaan. Nah, sebagai organisasi profesi HEMSI memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kode etik. Apa harapan Ibu terhadap HEMSI dalam mendukung praktik psikologi yang etis di lapangan? Hmm, harapan kami ya apa ya?
semakin banyak ilmu yang bisa kita terapkan untuk membackup kami ketika kami terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Mungkin apa ya, lebih banyak lagi aturan-aturan dasar secara hukumnya mungkin gitu. Jadi artinya eh, kita dapat dengan mudah untuk melaksanakan hal-hal yang memang itu sudah menjadi aturan bakunya gitu. Apa ya bahasanya ya? Dasarnya itu lebih banyak lagi gitu. Jadi ketika kita ada masalah itu, oh semua sudah ada dasarnya, semua sudah ada kode etiknya. Jadi kita untuk mengimplementasikan itu lebih mudah kayak gitu sih. Apa ya bahasanya ya, ya gitulah, kayak semacam undang-undang misalnya, kita bicara undang-undang oh tentang perlindungan karyawan misalnya, kadang-kadang kan ada undang-undang yang nggak terlalu clear gitu kan. Nah, akhirnya itu menimbulkan bumerang di kami sendiri gitu, ternyata oh ini nggak terlalu membackup ya gitu. Mungkin kalau undang-undang itu memang sudah dijabarkan dengan rinci dengan jelas, nah kita akan enak menyampaikannya bahwa oh ini loh ada ininya secara detail, jadi tidak ada celah untuk terjadi masalah gitu. Nah, mungkin untuk saran saya sih ya seperti itu sih. Mungkin apa ya, lebih lebih jelas lagi, lebih ini lagi lah tentang aturan kode etik ini. Seperti itu sih. Baik, terima kasih banyak untuk menjawab. Lanjut dari teman saya. Oke, Ibu, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Dari Ibu mungkin kami mau minta nasihat dari Ibu kepada kami sebagai mahasiswa psikologi, bagaimana sih caranya agar kami dapat membiasakan diri bersikap etis dan bertanggung jawab secara profesional, maaf, sejak masa studi kami. eh ini dalam hal apa? Misalnya untuk penerapan kode etik atau bagaimana? Mungkin lebih dalam implementasi di ranah kerja yang profesional, Ibu. Oh, ya apa ya? Biasanya sih semua kembali ke jam terbang ya. Kalau biasanya kita baru lulus kuliah itu kan kadang-kadang berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan kadang-kadang kita tidak bisa serta-merta mengikuti aturan baku yang sudah kita pelajari di kampus gitu. Tetap nanti kondisi di lapangan lah yang bisa eh, yang akan menjadi dasar untuk kita ambil keputusan itu misalnya gitu. Jadi kalau saran saya sih ilmu itu memang harus harus wajib karena itu untuk dasar kita melakukan apapun untuk di dunia kerja ini ya, maksudnya itu. Tapi kadang-kadang pengalaman juga di lapangan itu juga sangat sangat apa ya, sangat mempengaruhi gitu, jam terbang lah gitu. Jadi artinya ya dengan kita bisa bersosialisasi dengan cepat, kemudian dengan kita beradaptasi dengan cepat dan kita bisa memahami karakter orang, khususnya karena kita belajar di psikologi gitu. Mungkin itu akan mempermudah kita di dunia kerja yang memang kadang-kadang sangat complicated ini gitu. Mungkin teman-teman belum terbayang seperti apa sih kondisi kerja yang terjadi gitu. Itu sebetulnya nanti sangat banyak masalah, sangat banyak hal-hal yang di luar ekspektasi dengan dari apa yang sudah kita pelajari di ilmu psikologi ini gitu. Kita berharap bahwa oh ketika kita bicara sama orang dia harus ngerti bahwa karena kita sudah tahu bagaimana karakter orang begini, nanti pasti dia akan begini, tapi kadang-kadang nggak begitu gitu. Jadi ya tetap banyak hal yang harus kita mengikuti mengalir seperti air gitu, maksudnya ya biasanya kita wait and see dulu lah, kita lihat dulu gimana kondisinya, gimana ininya, nanti kalau memang sudah waktunya pas masuk, baru kita masuk dengan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari gitu. Karena dari pengalaman saya, kadang-kadang ya terutama kita harus confidence juga ya, harus sangat percaya diri juga, karena ketika kita menghadapi orang, kalau kita sudah nggak ada kepercayaan diri itu akan susah, dan itu bisa terbaca gitu. Jadi ketika kita menghadapi orang ya salah satunya kita harus confident, terutama dengan ilmu-ilmu, makanya kita harus banyak belajar itu. eh
ya mungkin nggak 100%, tapi 80% kadang-kadang apa yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu. Jadi apa yang menjadi target sasaran kita itu bisa tercapai yaitu karena dengan salah satunya kita menerapkan ilmu yang kita pelajari gitu. Tapi di sisi lain juga ada apa kompetensi yang memang di luar ilmu yang kita pelajari tapi bisa menunjang untuk kita bisa berhadapan dengan orang. Gitu sih. Oke, eh, jawaban yang sangat kompleks ya dan sangat lengkap ya Ibu. Mungkin Ibu bilang bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari mungkin dapat berguna di ranah kerja nanti, tapi memang tetap pengalaman ya Ibu, jam terbang yang tadi seperti Ibu bilang yang Betul, akan mempengaruhi kita. Oke, boleh, Mas Ahmed. betul. Oke, baik. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu atas jawaban dan Sama-sama. pemaparan yang sangat berharga. Baik, terima kasih kembali. Mohon maaf juga mungkin jawaban saya kurang lengkap, kurang detail, kurang karena saya sudah lama tidak baca buku lagi tentang psikologi lagi, tapi saya lebih banyak di lapangan. Jadi ya, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan dari ilmu-ilmu yang saya sedikit tahu ini. Gitu. Karena saya masih harus banyak belajar juga. Iya Gitu Ibu. sih. Oke, dari saya juga mengucapkan terima kasih Ibu atas wawasan dan pengalaman yang Ibu bagikan. Sangat bermanfaat sekali ya Ibu dan membuka wawasan bagi kami sebagai mungkin calon psikologi dalam memahami pentingnya penerapan kode etik sejak dini. Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan pekerjaan Ibu. Oke, Terima kasih. sebelum saya tutup, boleh Kedengaran. kita dokumentasi dulu Ibu? Mungkin saya screenshot saja dari layar. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sudah Ibu. Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya di malam hari Sama-sama. ini untuk saya Terima dan kasih teman saya, kembali. Mas Ahmed. Kurang Salam lebihnya mohon kenal maaf Mas ya. Ahmed. Ya, Kurang Sukses lebihnya mohon terus maaf ya pokoknya. Ibu. Sama-sama. Jika ada Sukses kata-kata terus. yang kurang Semangat berkenan. kuliahnya. Oke, terima Sama-sama. kasih ya. Ibu. Terima Mungkin Terima kasih. saya kasih. tutup ya Ibu. Selamat malam.